Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari proposal kami dengan judul Edukasi Kebersihan Toilet dan Sampah Sekolah sebagai upaya menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di kalangan siswa SD Negeri 1 Margomulyo. Adapun ringkasan ulasan, yaitu SD Negeri 1 Margomulyo menghadapi masalah kebersihan, terutama toilet yang sering kotor, lantai tidak disiram, dan pintu toilet rusak, serta sampah yang masih dibakar di ruang terbuka. Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga kebersihan toilet dan lingkungan sekolah melalui penyampaian materi yang menarik dan interaktif. Media edukatif berupa poster ditempel di area strategis seperti dekat toilet, tempat sampah, dan tempat ruang kelas untuk mengingatkan siswa secara rutin. Mahasiswa mengajak siswa berdiskusi dan mengedukasi perilaku menjaga kebersihan seperti mencuci tangan dengan benar, membuang sampah pada tempatnya, dan menggunakan toilet secara tertib. Dan yang terakhir, target luaran berupa produk edukatif seperti poster, laporan kegiatan yang mendokumentasikan pelaksanaan program, serta hasil implementasi sosialisasi. Adapun pendahuluan yaitu analisis situasi dan kondisi mitra. Kebersihan Adapun pendahuluan yaitu analisis situasi dan kondisi mitra. Yang pertama ada kebersihan area sekolah, terutama toilet dan tempat sampah masih kurang terjaga. Yang kedua, toilet siswa sering tidak disiram dengan bersih sehingga berpotensi menjadi sarang penyakit. Yang ketiga, sampah sekolah masih dibakar di ruang terbuka dan menimbulkan polusi bahkan penyakit pernapasan. Permasalahannya yaitu kurangnya kebersihan toilet siswa dan penanganan sampah yang belum ramah lingkungan. Adapun tujuan kegiatannya yaitu untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan toilet, mendorong penerapan pengolahan sampah yang lebih baik melalui edukasi dan praktik pemilahan sampah. Adapun metode pengumpulan data yaitu observasi lapangan. Tim mengamati kondisi kebersihan toilet, lantai, kloset, pintu, dan ketersediaan air bersih dan sabun, serta area tempat sampah dan halaman sekolah. Tim juga mencatat adanya sampah yang dibakar atau belum dipilah, serta kondisi yang kotor atau menimbulkan bau tidak sedap. Hasil pengamatan didokumentasikan melalui foto sebagai bahan evaluasi kondisi awal. Adapun metode lain yaitu melalui kuesioner. Kuesioner diberikan sebelum pretest dan sesudah atau post-test. Sosialisasi untuk mengukur tingkat pengetahuan, kesadaran, dan kebiasaan siswa dalam menjaga kebersihan sekolah. Baik, ada pun juga analisis SWOT, yaitu pertama kekuatan atau strength. Sekolah masih memiliki guru dan staf yang peduli kebersihan. Sementara siswa masih bersemangat bekerja sama menjaga lingkungan dengan cara sederhana, seperti membersihkan toilet dan membuang sampah pada tempatnya. Lalu ada kelemahan atau weakness. Toilet di SD Negeri 1 Margomulyo mengalami kerusakan dengan lantai kotor dan licin, serta fasilitas air dan sabun yang belum memadai. Sebagian siswa belum terbiasa menjaga kebersihan setelah menggunakan toilet, dan sampah sekolah masih dibakar di ruang terbuka. Lalu yang ketiga ada peluang atau opportunities, yaitu kegiatan sosialisasi dan penempelan poster edukatif dapat dilakukan dengan cara sederhana namun efektif untuk menumbuhkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga kebersihan toilet dan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir ancaman atau threats, kebiasaan siswa yang sulit diubah, toilet yang kotor dan lembab, serta pembakaran sampah menimbulkan risiko penyakit dan mengganggu kesehatan pernapasan warga sekolah. Adapun solusi dari permasalahan, solusinya itu yang pertama, melakukan edukasi kebersihan toilet dan lingkungan melalui kegiatan interaktif.
Yang kedua, mengimplementasikan sistem pemilahan sampah organik dan anorganik serta tempat sampah terpisah di setiap kelas. Adapun juga target, yang pertama itu peningkatan pengetahuan dan kesadaran siswa tentang kebersihan lingkungan. Kedua, perubahan perilaku menjaga kebersihan toilet dan pengelolaan sampah. Dan yang terakhir, edukasi berupa poster dan panduan kebersihan sederhana. Lalu ada keterkaitan dengan SDGs dan kesehatan lingkungan. Yang pertama, SDGs nomor 3, Good Health and Well-being, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, mengurangi risiko penyakit akibat lingkungan kotor. Yang kedua, SDGs 6, Clean Water and Sanitation, air bersih dan sanitasi layak, meningkatkan kebersihan toilet. Dan yang terakhir, SDGs 12, yaitu Responsible Consumption and Production, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab atau pengelolaan sampah berkelanjutan. Selanjutnya ada di metode pelaksanaan. Kegiatan pertama itu di depan. Siapan ini ada datangan di Negeri 1 Margomulyo. Lalu ada koordinasi dengan kepala sekolah dan guru terkait rencana kegiatan dan perkenalan tim kepada pihak sekolah. Tahap kegiatan kedua itu ada observasi awal, di mana di sini kita jauh kondisi kebersihan toilet, mulai lantai, kloset, air dan pintu, lalu mengecek tempat sampah, jumlah, posisi, dan pengelolaannya, mengamati kebersihan halaman, taman, dan saluran air yang ada di sekolah, dan mendokumentasikan hasil observasi itu berupa foto dan catatan lapangan. Di tahapan kegiatan ketiga itu ada pelaksanaan sosialisasi, di mana di sini itu kami menyusun jadwal dan menyiapkan media edukatif seperti poster dan kuesioner, lalu menjalankan sosialisasi dan diskusi tentang pentingnya kebersihan lingkungan dan toilet pada siswa SD, lalu menyampaikan materi secara interaktif dan demonstrasi cuci tangan dan pembuangan sampah yang baik dan benar kepada anak-anak SD. Lalu kegiatan berikutnya itu ada evaluasi, di mana di sini itu adanya tanya jawab singkat untuk menilai respon siswa, lalu melakukan kuesioner akhir atau poster sederhana kepada siswa untuk mengukur peningkatan pengetahuan mereka setelah sosialisasi dan mengumpulkan hasil dari kuesioner juga catatan observasi itu sebagai bahan untuk laporan. Tahapan kegiatan terakhir itu penutup dan dokumentasi yang berisikan memberikan kalimat motivasi kepada siswa agar terus menjaga kebersihan sekolah, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak sekolah atas kerjasamanya, dan melakukan sesi dokumentasi atau foto bersama, dokumentasi poster, dan aktivitas siswa. Berikutnya ada gambaran indeks. Oke, berikutnya ada gambaran inteks, di mana pada ini tuh penerapan ilmu pengetahuan atau teknologi dalam menjaga kebersihan di SD Negeri 1 Margomulyo yang memiliki peran penting dalam membantu perilaku hidup sehat siswa atau PHBS melalui penerapan inteks penggunaan kata terpisah antara sampah. Oke, Mbak. Seperti penggunaan tempat-tempat terpisah antara sampah organik dan anorganik. Lalu siswa juga diajarkan untuk memahami jenis sampah sesuai dengan kategorinya. Di mana penerapan inteks ini juga tampak ada penggunaan media edukatif seperti poster, presentasi, video yang berfungsi sebagai sarana pembelajaran interaktif.
di mana media tersebut itu dapat membantu siswa memahami konsep keberhasilan dengan cara yang menarik dan mudah diingat. Dengan demikian, penerapan Intek yang kita gunakan ini bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap kebersihan, tetapi juga menumbuhkan kebiasaan positif yang mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang sehat dan nyaman. Baik, selanjutnya Kemudian ada gambaran SDGs yang dimana di sini kami menggunakan SDGs 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera untuk di mana mengurangi risiko penyakit akibat lingkungan kotor. Yang kedua, kami menggunakan SDGs 6, yaitu air bersih dan sanitasi layak atau meningkatkan kebersihan toilet. Yang ketiga yaitu kami menggunakan SDGs 12, di mana konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab penanganan sampah dengan cara melakukan pemilahan sampah. Berikut merupakan peta lokasi mitra pengabdian, yaitu terletak di SD Negeri 1 Margomulyo, berada di Provinsi Lampung, tepatnya di Jalan Niskala Wastu Kancana, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya ada indikator capaian, di mana di sini sebelum kegiatan sosialisasi kebersihan dilaksanakan, kondisi sekolah menunjukkan bahwa sebagian siswa belum memahami pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Masih terlihat sampah yang berserakan di sekitar kelas maupun halaman sekolah, serta kondisi toilet yang kurang terawat. Setelah kegiatan sosialisasi dilakukan, terjadi perubahan positif pada pengetahuan dan perilaku mahasiswa. Siswa mulai memahami pentingnya kebersihan dan menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari, seperti membuang atau memilah sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan toilet. Kemudian terdapat target luaran. Yang pertama, target luaran dari kegiatan sosialisasi kami pada kebersihan di SDN Negeri 1 Margomulyo meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran siswa yang dapat diukur melalui kuesioner atau diskusi singkat sehingga siswa lebih memahami pentingnya menjaga kebersihan toilet dan lingkungan sekolah. Selain itu, tersedia media edukatif berupa poster atau panduan kebersihan sederhana, yaitu satu set presentasi PPT untuk mendukung sosialisasi juga. Kemudian target luaran lainnya yaitu mencakup terbentuknya kebiasaan hidup bersih dan sehat atau PHBS di kalangan siswa sebagai budaya positif sehari-hari, serta tersusunnya dokumentasi kegiatan berupa laporan, pelaksanaan program, dan draft jurnal sebagai bahan publikasi atau referensi pengabdian masyarakat. Adapun peran tim dan jadwal pelaksanaannya yaitu pada 7.30 sampai 7.40 itu pembukaan sambutan dengan penanggung jawabnya yaitu Ervita Novianda sebagai salah satu dari anggota menyampaikan pembukaan dan sambutan kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Lalu pada 7.40 sampai 7.45 dengan durasi 5 menit dengan kegiatan yaitu pretest, penanggung jawabnya yaitu Mutia Hanum dengan menyampaikan kegiatan pretest tersebut dan memberikan soal. Lalu pada selanjutnya 7.45 sampai 8.10 dengan kegiatan penyampaian materi dengan penanggung jawabnya yaitu Marcella Alexandra dan Dewi Nilam. Keterangannya untuk menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah sederhana berdasarkan dari PPT. Itu pada waktu 8.10 sampai 8.15 yaitu adalah
dengan kegiatan sesi tanya jawab dengan penanggung jawabnya yaitu Komsa Nur Fadilah dengan keterangan mengajak siswa bertanya seputar kebersihan, memberikan contoh nyata. Lanjut dengan 8/15 sampai 8/20 dengan kegiatan post-test dengan penanggung jawab yaitu Anissa Rahma dengan keterangannya yaitu salah satu anggota menyampaikan kegiatan post-test tersebut dan memberikan soal. Lalu dilanjut dengan waktu 8/20 sampai 8/25 dengan kegiatan penutup yaitu penanggung jawabnya Herika Triveransyah dengan kegiatan penutupan setelah acara berlangsung dan di akhir dengan 8/25 sampai 8/30 yaitu dokumentasi dan jargon. Penanggung jawabnya yaitu Aisyah Permana dengan tanya yaitu dokum untuk bukti kegiatan. Dan penutup yaitu kegiatan sosialisasi kebersihan di SD ini diharapkan dapat menumbuhkan saran dan kebiasaan siswa untuk menjaga kebersihan diri maupun lingkungan sekolah. Melalui kegiatan ini, peserta didik diharapkan tidak hanya memahami pentingnya kebersihan, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan toilet. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada yang ingin dipertanyakan, maka kami silakan. Oke. Jadi saya ingin bertanya, boleh ke slide iptex nggak? Yang ke penerapan iptex. Oke, jadi perkenalkan nama saya Rafael Efrenoza dengan NIM 70. Mungkin saya di sini mau bertanya. Di situ kan di gambaran iptex ini tertulis seperti penggunaan tempat sampah terpisah antara sampah organik dan anorganik. Untuk sosial ini bentuknya itu kayak sosialisasi atau pemberian tempat sampahnya, dan untuk tempat sampah di sana itu karakteristiknya hanya organik dan anorganik saja, atau kalian udah pernah survei gitu komposisi karakteristik sampahnya itu, mungkin ada yang sampah kertas atau apa gitu. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Baik, terima kasih Rafa atas pertanyaannya. Izin menjawab. Untuk penggunaan sampah sendiri, kita ngelakuin dua, yaitu sosialisasi dan pemberian tempat sampah. Di mana kalau sosialisasi ini kita mau ngasih tahu ke anak-anak gimana cara mereka bedain sampah organik dan anorganik. Nah, dengan pemberian tempat sampah, kita juga praktek harus dibuang ke tempat sampah organik dan tempat sampah anorganik. Kenapa kita bikin dua doang? Karena kan ini masih SD ya, jadi mereka belum paham betul komposisi sampah organik, anorganik, apalagi dengan limbah B3. Gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan? Oke, terkait yang tadi juga Rafa bertanya tentang kita udah survei atau kita sudah melihat langsung sampahnya, sejauh ini kita kan sudah
2 kali survei juga ke sana, dan di sana tuh didapatin kalau rata-rata sampah di sana itu sampah organik dan sampah anorganik kayak plastik, sisa makan. Sekian, apakah dapat menjawab? Baik, menjawab. Terima kasih, Komsa. Dari kelompok 1, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka akan saya tutup. Sekian presentasi dari kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.